Pemirsa, penipuan investasi berulang kali terjadi. Salah satunya adalah investasi berkedok syariah. Nah, bagaimana agar kita tidak terjebak? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, VP and Head Syariah Unit dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Assalamualaikum Ibu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Bu Yeti, ini investasi berkedok syariah ini marak terjadi ya Bu ya. Bagaimana pandangan dari Ibu? Iya, tentu saja orang yang namanya berinisiatif untuk melakukan penipuan bisa saja pakai dengan segala cara. Hanya disayangkan kalau dia menggunakannya dengan kedok syariah, karena kan syariah ini sesuatu yang harusnya kita pahami sebagai sesuatu yang perlu memiliki nilai lebih lah begitu ya. Kalau sampai itu dijadikan kedok untuk menipu, ya keterlaluan sih sebetulnya. Nah, yang kita harus sikapi adalah masyarakat harus lebih hati-hati lagi sekarang, apalagi kalau itu menyangkut syariah misalnya, apalagi itu untuk investasi yang nggak terlalu jelas, ya harusnya ditelaah lebih jauh lagi bagaimana perusahaan itu, apakah memang sudah terdaftar dan sebagainya. Sebenarnya penipuan investasi kan memang kerap terjadi ya, tapi ada saja masyarakat yang masih mudah tergiur barangkali pada pola-pola investasi yang ternyata bodong seperti ini ya. Kenapa? Penyebabnya apa ini Bu Yeti? Setiap orang apabila dijanjikan dengan return atau hasil yang jauh lebih dari ekspektasinya, pasti tergiur. Tetapi satu hal yang harus juga menjadi concern atau menjadi perhatiannya adalah manakala seseorang menjanjikan return yang tinggi, pasti ada risiko yang tinggi di situ. Nah, itu yang harus diketahui oleh para nasabah, bahwa dalam berinvestasi kita tahu bahwa setiap hasil yang tinggi tentu saja ada risiko yang juga dia harus pahami, dan dia harus bisa menerima fakta bahwa kalau dia mengalami kerugian, ya itu dia harus sudah siap gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya edukasi yang paling baik kepada masyarakat. Berinvestasi itu banyak hal yang harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak mudah tergiur oleh janji yang berlebihan, kemudian memilih menginvestasikan dananya di situ tanpa memperhitungkan lebih panjang lagi, tanpa menelaah lebih jauh lagi apakah aman dananya disimpan di situ dan sebagainya. Jadi artinya kita harus mulai memberikan informasi yang sangat transparan kepada masyarakat bahwa ini loh investasi yang seperti ini, di mana dikelolanya demikian, ditempatkannya di mana, apa yang menjadi hak dan kewajiban, lalu risiko seperti apa yang akan ditemui manakala dia memilih seperti hal itu gitu. Jadi tidak boleh kita menjanjikan sesuatu yang berlebih yang tidak bisa kita tepati tentu saja. Oke, tapi selama ini Bu Yeti, kiranya investasi berkedok syariah ini berdampak tidak sih pada image syariah di Indonesia? Biasanya untuk sesuatu yang sifatnya negatif itu challenge banget buat kita ya, sangat menjadi tantangan. Tapi kalau saya pribadi melihat ini sebagai satu pembelajaran, di mana kita harus mengerti bahwa oh ya, sekarang memang sudah waktunya kita berbuat lebih kepada masyarakat, memberikan informasi yang lebih kepada masyarakat, mensosialisasikan apapun itu, karena kan berkembang terus nih dunia keuangan gitu ya, berkembang terus, tentu saja masyarakat harus bisa dan bisa menerima itu secara transparan. Dengan kemajuan yang ada dari segi investasi, berbagai sarana kita sediakan sekarang, belum tentu masyarakat otomatis paham kan. Nah, jadi kita ada baiknya setiap kali kita memiliki satu gagasan baru atau cara baru berinvestasi, sebaiknya diinformasikan kepada masyarakat sehingga siapapun menjadi pandai memilih investasi seperti apa sih yang cocok dengan dia gitu kan. Mau jangka panjang bagusnya ditempatkan di mana, kalau jangka pendek di mana dan sebagainya. Dan yang penting juga yang harus digarisbawahi, jangan tergiur dengan janji-janji yang sepertinya tidak memungkinkan itu ya Bu. Betul. Ya. Okay. Jangan tergiur dengan janji-janji dan tolong ditelaah lebih jauh kalau itu ada kata-kata syariahnya. Tolong lihat apakah sudah ada lisensinya, apakah ada Dewan Pengawas Syariahnya, karena itu yang akan menjamin tetap compliance kepada ketentuan syariahnya. Baik Ibu Yeti, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya Ibu. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh